social distance. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kawan-kawan semua dengan saya Hasan dan ini sahabat saya Bib Ahmed Asegaf. Ya. Kali ini kita mau bincang apa Bib? Tentang social distance. Ya, itu repot amat sih saya ngucapnya kalau sudah berkaitan dengan Al-Inggris ya. Kalau orang sini mah bilang bahasa Inggris ya. Dulu sih emang pusat-pusat dulu ini juga barangkali bisa berpengaruh ya, al-Inggrisiyah minal iblisiyah. Dulu itu nih populer ya bahasa Inggris sebagian daripada bahasanya iblis katanya, tapi kemudian ya hari ini penting bahasa ini. Tapi ini kira-kira persoalan apa nih tentang social distancing, tentang apa nih kira-kira barangkali bisa disampaikan ke kita semua. Social distance atau menjaga jarak dalam interaksi sosial ini merupakan ikhtiar kita, Ustaz. Khususnya setelah ikhtiar untuk mengetuk pintu langit, ya ikhtiar buminya yaitu untuk menjaga relasi kita dengan manusia, ya mungkin bisa tinggal di rumah saja atau menjaga mungkin jarak interaksi kita sampai minimal 1 meter, agar virus corona tidak tersebar merata dan jumlah korban jiwa baik yang meninggal ataupun yang positif tidak bertambah banyak. Ini kalau kita flashback ke zaman Rasul, kira-kira ini pernah ada nggak fenomena ini dan social distance itu memang benar ada ya? Kita perlu tahu juga ini kawan-kawan semua. Apa kira-kira ada data sejarahnya atau barangkali ada hadis yang Nabi secara tegas gitu loh, ataupun ada isyarat yang menyampaikan bahwa social distance itu adalah sesuatu yang memang perlu dilakukan. Nah, mungkin fenomena virus ini bukan hanya ada di zaman kita, Ustaz. Mungkin istilahnya tohun, mungkin zamannya Nabi sudah ada. Bahkan tidak hanya zamannya Nabi, para sahabat juga pernah mengalami masa yang sama, di mana wabah atau tohun merajalela pada zamannya. Tentu daerah-daerah yang waktu itu krisis mengalami wabah tersebut, ya mungkin bisa dikatakan menerapkan yang namanya social distance atau lockdown misalnya, mengunci ya, jadi melarang mungkin orang yang di dalamnya. Bahkan ini perintah Nabi dan perintah para khalifah selepasnya untuk para orang-orang yang di dalam kota itu untuk berimigrasi atau pergi ke kota lain. Agar apa? Agar tidak malah menyebarkan dunia. Bahkan perintah Nabi dan Nabi sudah mengajarkan bagaimana mengatasi virus. Ada satu kaidah menarik juga ya terkait ini barangkali gitu ya. Di mabadi awaliyah itu ada kaidah yang mengatakan tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslah. Jadi kebijakan pemerintah dalam hal ini terkait social distance atau lockdown itu berbasis kemaslahatan umat. Aina makanatil maslahah fasama wajhullah. Di mana ada kemaslahatan maka di situ ada ada syariat agama Allah. Oleh karena itu kita juga tidak perlu ngotot-ngotot ya sebagai umat. Ketika pemerintah dan wabil khusus Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa, hendaknya kita yang awam ini tidak memiliki pemikiran-pemikiran liar sendiri, apalagi tidak ada ya background kita santri ya, nggak pernah baca Quran barangkali tapi tidak pernah belajar tafsir, tidak pernah belajar ini. Ini mestinya kita harus serahkan kepada ahlinya. Dan dalam hal ini Majelis Ulama gitu kan, karena beliau-beliau tentu pakar dan sudah melihat aspek-aspek lain yang kemudian menyebabkan kemudian ini lahir fatwanya. Nah, pasti sudah ada pertimbangan, bahkan melibatkan dokter-dokter yang ahli dalam bidang. Nah, berarti menjaga jarak itu untuk saat ini, tapi bagaimana ini kira-kira bagi suami istri ya, yang pasangan halal gitu loh, kemudian bagi masyarakat dan lain sebagainya yang udah biasa berinteraksi sangat dekat, kemudian keadaan ini membuat mereka terkadang sampai kadang mereka mengatakan lah ini penyakit dari Allah yang sudah atur hidup dan mati orang. Ini kira-kira gimana menyikapinya? Kan ini pertama mengenai suami istri saja, mungkin bukan porsi saya karena kita belum kawin. Namun ya ada sebuah kaidah al-wiqayatu khairum minal ilaj. Ya menjaga lebih baik daripada mengobati. Mungkin bisa dipending dulu hubungan interaksi baik suami ke istri ataupun kepada anak, mungkin daripada terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan. Namun kemudian itu saat mengenai yang
persepsi macam-macam mengenal social distancing. Ya tentunya kita melakukan itu semacam lockdown atau penjaga atau pembatasan interaksi itu tidak lain dan tidak bukan ini merupakan bentuk ikhtiar kita Ustaz. Doa kita telah panjatkan, namun perlu usaha. Bahkan Nabi kan bilang sendiri, jangan cuma sekedar tawakal. Kalaupun kita ingin terjaga dari apapun harus ada usaha. Gil fatawakal. Nah itu, jadi ikhtiar dulu saudara ya. Jangan udah kena perlu bilang wah ini gimana takdir Allah, tapi carilah takdir Allah yang lain. Barangkali ada yang lain. Nah untuk itu pada kesempatan hari ini saya kira cukup, dan social distance itu ada dasar argumentasinya dalam agama kita. Jadi sementara jaga jarak, mudah-mudahan kita tetap sehat, dan dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.